Rasi dari Provinsi Jawa Barat, domain keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2021. Mikir kudu amit pada uliga pemikiran kami kabungan menggunakan kawasa nyuhunkeun keselamatan salena lama sampo nyuhunkeun saya betieuna langsari lamana nyuhunkeun ka Gusti Maksudsi mudah-mudahan ampo yang di lama teh sing ngabari di cabutna itu sing calager nungat aramana akhirnya batina buka ditetepkan aya dina karahayuan rahayu mereka selamat orang nama suka yang suka nu dicabut sabarang na suka sarang Gusti nu kagungan kalahon
Sampurasun. Sejarah masyarakat adat Kampung Cirende mengkonsumsi nasi singkong berawal sejak 1918 ketika masa penjajahan Belanda. Awalnya masyarakat di Kampung Cirende mengkonsumsi nasi beras sama seperti masyarakat pada umumnya. Tapi pada saat itu terjadi kelangkaan beras karena ada masa pacaklik dan kondisi penjajahan yang merampas sumber beras kita. Dan akhirnya sesepuh adat Kampung Cirende pada saat itu menggagas untuk beralih dari kebiasaan mengkonsumsi nasi beras ke yang lain. Dan akhirnya gagasan itu mulai dilakukan oleh masyarakat dengan bertahap, dan tepatnya tahun 1924 baru ditemukan yang hari ini dikenal dengan rasi atau beras singkong menjadi makanan pokoknya masyarakat adat Kampung Cirende. Dan tradisi itu turun-temurun sampai hari ini menjadi kebiasaan tradisi yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat adat Kampung Cirende. Yang pasti kan di keluarga setiap hari makan nasi ya, nasi singkong. Jadi secara otomatis sebenarnya hanya bagi kami di masyarakat adat Kampung Cirende selalu mengingatkan ketika ke anak-anak, ketika di luar harus nanya. Ketika ada yang mengasih nasi beras terutama harus nanya, ini nasi apa? Nasi beras. Kalau kita mah ke mereka, ke anak-anak disuruh untuk tidak dimakan karena bukan yang untuk dimakan oleh kita. Nasi sendiri biasa kita makan dengan lauk pauk seperti pada umumnya, pakai ikan, pakai daging juga, sayur, sambal. Dan sebenarnya apapun yang jadi lauk pauknya bisa jadi teman yang nyambung lah istilahnya dengan nasi singkong. Kami di Kampung Adat Cirende bagaimana masyarakat bertani, mengolah tanah, mempersiapkan untuk menanam singkong. Pertama, masyarakat petani di Kampung Cirende mempersiapkan lahan. Lahan itu mulai dicangkul dulu untuk siap menanam, menyiapkan bibit singkong rata-rata panjangnya sekitar 20 cm. Dan setelah itu, setelah bibit siap, petani biasanya mereka melakukan doa ritual untuk memohon apa yang ditanam oleh petani itu sendiri bisa tumbuh dengan baik, bisa menghasilkan umbi yang baik, yang bagus. Dan selanjutnya proses pemeliharaan yang dilakukan oleh petani di Kampung Cirende kurang lebih sampai umur 1 tahun. Jadi 12 bulan baru bisa dipanen. Setelah siap dipanen, ketika mau panen, masyarakat di Cirende mempersiapkan untuk ritual kembali, ritual memanen. Ada sesaji biasanya yang disiapkan dari yang biasa dilakukan oleh petani di Cirende. Setelah siap sesajinya dilakukan ritual. Setelah itu masyarakat mulai memanen. Setelah dipanen dibawa ke kampung. Di kampung mulai diproses untuk dijadikan beras singkong. Pertama dikupas dulu, dicuci, diparut. Setelah diparut ada proses pemerasan. Setelah diperas ada proses penjemuran. Setelah kering selama kurang lebih 2-3 hari baru mulai bisa ditumbuk, atau hari ini bisa menggunakan mesin ya, digiling. Setelah itu nanti ada proses pemilahan. Karena di singkong banyak seratnya, jadi serat-seratnya dibuang sebagian. Setelah itu setelah bersih siap untuk dimasak. Cara memasak beras singkong tentu beda dengan memasak nasi pada umumnya.
karena teksturnya beda. Jadi beras singkong yang sudah ditumbuk, yang sudah siap dimasak, dimasukkan ke dalam sebuah wadah bentuk baskom. Setelah itu dikasih air dan dibibis, diaduk, dugi rata gitu. Saparantosna rata, sesudah rata airnya di adonan itu baru dipersiapkan asepan untuk disepan. Jadi nasi singkong ini harus disepan selama kurang lebih 20 menit. Setelah matang lalu diangkat, disiapkan wadah berupa nyiru. Setelah itu dituangkan ke dalam wadah itu. Setelah dituangkan ada alat namanya cukil untuk diaduk-aduk supaya uapnya cepat dingin. Jadi setelah dingin baru siap untuk dihidangkan dengan mungkin kalau di orang Sunda ada sambal, ada lalaban, ada ayam ya. Paling dengan lauk pauk apapun sebenarnya bisa menjadi temennya atau rencang sanguna gitu. Nasi singkong ini selain makanan sehari-hari juga sebagai pelengkap untuk ritual terutama di masyarakat adat. Nasi singkong ini diolah sedemikian rupa menjadi yang utamanya karena untuk ritual dijadikan tumpeng yang diwarnai kuning. Nanti didoakan oleh para sepuh sebagai bagian dari harapan untuk berkah, untuk keselamatan. Nanti dimakan bersama di ritual adat itu oleh lapisan masyarakat, mau orang Cirende maupun masyarakat luar. Nasi singkong yang biasa dijadikan tumpeng biasanya tidak lengkap kalau tidak dalam kegiatan upacara. Biasanya yang paling utama di kampung adat Cirende ada namanya tutup tahun ngemban tahun. Jadi upacara tutup tahun ngemban tahun itu biasanya masyarakat setiap keluarga besar mengirimkan tumpeng ke balai adat, nanti dibagikan ke masyarakat, dan kegiatan-kegiatan upacara adat lainnya, pernikahan, kelahiran, selalu ada nasi tumpeng yang menjadi bagian utama dari upacara yang ada di kampung adat Cirende. Kita juga ada beberapa olahan yang dibuat oleh masyarakat, ada awug, ada nasi goreng singkong. Nah, ini nasi goreng singkong ini menjadi primadona juga. Banyak tamu pengunjung ingin menikmati nasi singkong itu sendiri yang digoreng. Terus juga kita mengembangkan dari beras singkong itu menjadi berbagai bahan dasar untuk pembuatan kue-kue. Jadi ada egrol, ada kicipir, kue simping, dan lain sebagainya. Di Cirende itu dikenal dengan upacara Mipit Amit Ngalamenta. Upacara itu biasanya dilakukan ketika petani mau petembeyan atau mau pertama kali menanam, dengan alasan bahwa kita sebagai manusia tidak bisa menghidupkan tanaman yang kita tanam, tidak bisa mengasih daun, tidak bisa mengasih kehidupan yang lainnya. Nah, termasuk ketika kita panen. Dalam panen pun biasanya kita lakukan ritual itu dengan disiapkannya sesajen. Sesajen itu bentuk penghargaan atau ngajen kepada para leluhur, minta diberikan keselamatan kepada Yang Maha Kuasa dan diberikan hasil yang baik dari hasil panen tersebut. Di sana ada beberapa simbol yang kita pakai di sesajen itu. Ada rurujakan. Rurujakan itu melambangkan manis pahit kehidupan di dunia ini. Terus ada air bunga. Air bunga itu melambangkan kita harus bisa mengembangkan nilai atau apa yang telah dilakukan oleh leluhur. Jadi perjuangan leluhur harus kita lanjutkan. Nah, dalam prosesi upacara panen tadi, itu semua mengingatkan kita semua kepada generasi untuk selanjutnya bahwa apa yang telah diwariskan oleh leluhur patut kita jaga melalui pesan dari sesajen tadi. Bagaimana kita sebagai manusia menghargai alam, menghargai hasil dari alam yang kalau istilah Sunda mah anu nyambung kahuripan, urip anu nyambung kahirupan buat keberlangsungan kehidupan kita. Jadi sudah selayaknya tradisi itu tetap kita jaga, tetap kita lestarikan. Ini perjalanan yang cukup panjang, perjalanan yang sangat melelahkan mungkin karena di zaman-zaman dulu ketika zaman kolonial pun sempat dilarang kegiatan-kegiatan seperti itu gitu. Karena akan membangkitkan rasa nasionalisme. Karena di sana ada pesan
Ketika kita menyiramkan air bunga ke tanah itu melambangkan simbol menjaga lemah cai atau tanah air. Makanya orang-orang penjajah pun sempat melarang kegiatan tersebut. Untuk saat ini kami dan generasi seterusnya akan tetap konsisten menjaga warisan itu biar tetap ada dan lestari.